brand ambassador yang jadi Google ya. Google. Saya juga baru dengar Iya. gitu. Oh, berarti ada di universitas-universitas Lainnya. Kayak Unri ada, Politeknik Kaltek Riau juga ada, Umbri dan lain-lain. Karena kepo juga kan sama teknologi-teknologi yang dihasilkan sama Google itu. Apalagi sekarang kan lagi marak-marak AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Sobat Chef. Nah, kembali lagi dengan podcast kita kali ini yaitu Gen Z Bercerita episode ke-24. Spesial tema mahasiswa berprestasi dari Universitas Lancang Kuning. Nah, sebelum itu perkenalkan saya Putri EI. saya Rin Octavia dan narasumber kita Hari ini nama aku Sheila Putri, Oke, dari Universitas Lancang Kuning. Universitas Lancang Kuning. Wih, yang kuning-kuning nih, Rin. kali ini kita bahas apa nih Put? Nah, kali ini kita akan bahas masalah yang tampil-tampil di depan gitu loh, Rin. BA gitu ya Put ya. Nah, kita duduk bersama BA nih kali ini, Rin. Yang tentunya takut apa namanya tadi? Takut kebanting aku di sini. Enggak dong. Soalnya kita duduk sama yang ini kan. Jarang-jarang kita datangin BA, ya kan? Iya, kayaknya perdana deh di Septakuyu ya. Sebelumnya kita mahasiswa-mahasiswa yang Prestasi ya lainnya. prestasi gitu. Biasanya kita datangin yang kayak gitu. Nah, sekarang kita kedatangan tamu yang luar biasa nih. Dari mana nih, Kak? Aku dari Universitas Lancang Kuning, jurusan Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi, tepatnya ya di Universitas Lancang Kuning ya. Ya, ini ya daerah tinggalnya gitu. Aku tinggal di Pandau ya, agak pinggiran Pekanbaru, tapi udah masuk Kampar ya. Iya. Udah masuk Kampar. Jauh banget ya Kak kuliahnya. Iya, tapi ya pinggiran Pekanbarunya. Boleh dong Kak cerita sedikit untuk Oke. sobat chef di rumah. Kok bisa sih tadi BA apa nih Kak? Kira-kira. Kebetulan aku dipilih jadi Google Student Ambassador perwakilan dari Universitas Lancang Kuning. Boleh dijelasin nih Kak, apa sih brand ambassador yang jadi Google ya. Google? Saya juga baru dengar gitu. Iya, kita Iya, juga baru ya. Iya, jelaskan Boleh jelasin sobat oleh Sobat Chef. Boleh. Jadi Google Student Ambassador itu sama seperti jembatan komunikasi sih ke teknologi-teknologi Google, terutama pada teknologi Gemini AI dan juga mode AI. Udah pernah pakai? Gemini udah deh kayaknya ya. Gemini udah ya. Ya kan ChatGPT. Kayaknya itu tuh udah biasa nggak sih di kita Oke. anak Semua muda ada, sekarang? ya ada sepakai ya Put. Jadi kakak BA-nya gitu ya. Iya. Oh, itu gimana Kak bisa mencapai mendapatkan gelar BA Google Ambassador nih? Ya kan, betul kan? Untuk namanya? dapatin segelar ya, bukan gelar sih, tapi pencapaian ya, Oh, pencapaian iya, menjadi pencapaian. Google Student Ambassador ini tentunya melalui beberapa seleksi juga kemarin. Kalau nggak salah itu kemarin ada 13.000 pendaftar atau 12.000 Wow, pendaftar kalau nggak sangat salah. banyak Itu ya. seluruh Indonesia. Oh, iya. Indonesia. Dan yang terpilih dari seluruh Indonesia itu ada 800 GSA yang tersebar di beberapa Indonesia. Nah, alhamdulillahnya aku keterima mewakili dari kampus aku, Universitas Lancang. Oh, berarti ada di universitas-universitas Lainnya. misalnya. Kayak ada Unri ada, Politeknik Kaltek Riau juga ada, Umbri dan lain-lain. Kalau di Unilak berarti Kakak sendiri yang terpilih. Iya. Wis, keren-keren. Dari banyaknya misalnya ada Universitas Lancang Kuning berapa kemarin Kak mencalonkan? Kalau mencalonkan aku kurang tahu, tapi memang aku taunya yang keterima aja pengumuman. Itu memang udah dari kampusnya atau kalian daftar sendiri? Daftar Jadi mandiri. daftar sendiri. Jadi mandiri. pas Google dari akun Google Indonesia-nya itu nyebarin poster ya tentang membuka seleksi untuk Google Student Ambassador. Jadi aku coba untuk ikut. Kenapa sih Kak tertarik untuk jadi brand ambassador Google gitu? Kenapa tertarik jadi Google Student Ambassador? Tentunya juga aku backgroundnya juga IT ya. iya, betul. Dari Fakultas Ilmu Komputer juga. Terus juga selain itu juga karena aku lumayan FOMO, tapi FOMO-nya positif gitu ya. Karena apa-apa ya. sebelumnya juga pernah ikut jadi ambasador di Uriport Indonesia yang diselenggarakan oleh UNICEF Indonesia juga, dan juga pageant-pageant kayak Duta Anak
Kabupaten Kampar juga pernah ikut. Nah, tapi kan itu hanya membahas tentang isu anak ya. Jadi untuk background IT itu belum. Dan pas pula kemarin dapat poster itu, dapat pemberitahuan tentang ada seleksi tentang Google Student Ambassador, dan jadinya aku semangat gitu untuk mengikuti ikut itu gitu karena ya. sesuai dengan background juga. Berarti udah sesuai dengan diri sendiri tuh Iya, menjalankannya tuh enak betul. banget Karena gitu ya. kepo juga kan sama teknologi-teknologi yang dihasilkan sama Google itu. Apalagi sekarang kan lagi marak-marak AI, dan aku tuh juga sebenarnya pengguna Gemini AI. Jadi merasa, karena kemarin gitu ya, waktu kegiatan-kegiatan dari GSA juga itu tuh kami juga ikutan membahas gitu loh pas ada peluncuran dari teknologi baru, misalnya teknologi dari Banana Pro, itu kami jadi ada workshopnya juga untuk GSA. Jadi dapat updatean terbaru inklusif gitu dari Google sendiri. Iya, gitu. keren banget ya. Kita belum dapat, mereka udah dapat. Udah dapat gitu ya, langsung diterapkan ya. Nah kak, kalau boleh tahu nih, setelah kakak mendapatkan gelar ini, apa sih benefit yang kakak dapat dari kampus gitu? Nah, kalau dari kampus sendiri tentunya dapat support banget dari kampus ya. Karena pas awalnya pengumuman datang gitu ya, dari Google gitu, kalau terpilih itu kampus langsung memberi dukungan, mulai dari ya sesuai yang kakak dapat, klien yang dari Mila gitu ya. Dan juga ketika jadi Google Student Ambassador itu juga kami juga diperbolehkan melaksanakan event gitu, event tentang Gemini AI ataupun mode AI. Nah, tentunya ketika melaksanakan event di kampus, kami benar-benar dapat support sih sama kampus, apalagi terutama sama fakultas gitu ya. Di event-event pertama kemarin di fakultas itu disupport banget sama dosen, diberi waktu jam kelas gitu ya oleh dosennya, apalagi sama wakil dekan 1 juga benar-benar disupport dari awal sampai akhir event gitu. Berarti memang sama udah juga dari dekan. atas. Betul. Keren. Udah disupport jadi makin semangat. Makin semangat pastinya karena membahas teknologi sekarang itu kan berkembang ya. Jadi seru banget buat bahas. Gak selesai kalau kita bahas yang Bener. Nah kak, pas masuk jadi salah satu penyeleksi, apa aja sih kak yang diseleksi di acara ini gitu? Seleksi untuk terpilih jadi Iya, Student apa aja Ambassador. poinnya, ketentuannya gitu. Nah, seingat-ingat aku nih ya, Udah lama ya kak? Tahun berapa tuh kak? Enggak, tahun juga tahun ini. Oh, Tapi Masih tahun ini, tadi kan di bulan seingat-ingat kemarin tuh kalau nggak salah, aku masih ingat juga nih ya, bulan 6, 7 atau bulan 5 gitu. masih. Nah, tapi kemarin tentunya kami ikut seleksinya juga dari platform di coding juga. Itu ada beberapa list pertanyaan, sampai mana sih, sejauh apa sih kita tahu tentang ya, lalu juga kemarin juga kita nyobain langsung gimana sih kita menggunakan VO3 gitu, beberapa fitur dari Gemini itu juga jadi mungkin sebagai penilaian juga dari tim GSA-nya. Wah, agak berat ya Rin. Iya. Kita cuman taunya tanya sama Gemini ini langsung jawab gitu ya. Kita nggak gunain fitur lain gitu. Ternyata Iya. ada bagian-bagiannya gitu ya. Betul. Berarti aku udah mempelajari itu semua berarti ya. Sudah mau nggak mau, dan sebenarnya juga sebagai aku mahasiswa kan, sebagai mahasiswa bener-bener fitur Gemini itu kompleks banget gitu ya. Udah khatam lah ya. Iya, udah khatam, karena selain karena aku jadi Google Student Ambassador-nya, karena juga aku memang penggunanya gitu. Iya, Jadi memang mau nggak mau ya jadi tahu gitu. Wah, sebelum kakak ngikutin ajang ini nih, apa yang perlu kakak persiapkan gitu? Nah, sebelum ngikutinnya. Nah, tentunya sebelum ngikutin ajang ini, tentunya betul aku nyari tahu juga tentang Gemini gitu ya, apa-apa aja. Nah, aku cari tahu juga apa sih yang dibutuhkan sama dari tim Google-nya gitu. Dan hacknya aku kemarin biar lolos juga, aku nanya juga gitu, nge-prompt juga di Gemini. Aku udah siap belum ya gitu. Aku checklist lagi. Aku minta Gemini nilai aku ini udah sesuai belum ya.
yang aku kirim-kirim ke Oh iya betul. tim gue di coding dan Oh, berarti GSA. tanya ke Giminya dulu ya. Iya, aku malah nanya sama langsung dia gitu. langsung. Ya daripada nanti salah gitu Iya, kan. betul. Sumbernya deh. Gitu. Keren ya langsung aja. Iya, karena Iya. ketika pakai AI kan, kita kan nggak bisa hanya menjadikan AI itu untuk memberikan jawaban aja sebenarnya. Tapi ya coba dong nilai aku juga. Oh, bisa gitu ya. Iya. Nanti kita coba deh. Harus di coba rumah. sih Ini game ini pengalaman gimana. baru sih, itu pengetahuan baru untuk kita ya dan sobat chef di rumah gitu. Nah kak, kalau boleh tahu kemarin pelaksanaannya secara online atau offline gitu? Secara online, kalau Oh, online. inaugurasi itu secara offline di Jakarta. Oh udah pernah ke sana berarti untuk ngikutin ini? Kalau untuk ke Jakarta aku belum, tapi insya Allah di bulan Januari itu bakal diundang workshop. Oh keren. Datang berarti besok ya kak ya. Betul, doain. Ajak deh, Universitas Lancung Kuning membanggakan gitu ya kan di Membawa mata nama Indonesia kok. gitu. Keren, banget mantap. sih. Tapi ada gak sih kak tantangan yang kakak hadapin selama mengikuti ajang ini gitu? Mungkin selama perjalanan pasti nggak mulus-mulus aja Iya, dong. Gitu. pasti ada tantangannya. tantangannya. Boleh dong kak cerita sedikit. Oke, kalau untuk ikut seleksi gitu ya, kalau seleksi mungkin lebih ke pendalaman kita tentang teknologi Google ya, tentang Gemini AI ataupun tentang mode AI ini. Mungkin di bagian sana, tapi aku tidak terlalu struggle banget karena juga basic aku juga sebenarnya di ilmu komputer. Tapi juga banyak teman-teman dari GS aku gitu ya, itu latar belakangnya juga non IT. Itu sebenarnya menurut aku bukan sebagai apa ya, bukan sebagai kesulitan kita dalam seleksinya, tapi aku memang jadikan seleksi ketika menjadi Google Student Ambassador itu jadi tantangan sih. Jadi biar lebih seru gitu, lebih semangat gitu. Karena gimana pun kalaupun kemarin nggak lolos, tidaknya udah dapat materi-materi atau ilmu-ilmu kan. Dijadikan pengalaman aja gitu ya. Benar. Berarti perwakilan dari Pekanbaru hanya kakak gitu? Enggak, kalau Pekanbaru itu ada dari Umri, ada dari Undri, ada dari PCR, dan beberapa kampus juga. Tapi kalau dari Unilak memang aku sendiri. Keren sih, satu kampus satu aja gitu. Iya. Ini gimana sih kak reaksi keluarga, orang sekitar gitu? pas kakak Teman-teman, dapat ya? Oke, kalau keluarga pastinya bangga ya, pas aku kasih tahu gitu ya. Apalagi kemarin juga sempat dijadikan poster juga sama kampus. Itu Iya, paham ya. Iya, kalau ke teman-teman mungkin teman-teman lebih jadi sering ngechat ya akhir-akhir ini kayak apa sih fitur dari game ini gitu yang memang relate gitu ya. Langsung ditanyain kayak apa sih yang relate gitu, mulai dari mungkin fitur yang di preset gitu untuk penelitian. Mereka tanya kalau penelitian tuh bagusnya pakai fitur yang mana sih, kalau buat gambar itu biar lebih kelihatannya nyata itu harus gimana sih promptnya dan lain-lain. Berarti gitu. aku udah tahu lah ya yang kayak gitu. Wih, keren-keren ya. Udah tahu banget lah game ini kayak mana gitu. Iya betul. Pasti mempermudah penelitian kan kak. Betul Kakak sekarang sekali. semester berapa sih? Semester 7. Semester 7. Ini saya dengar-dengar tadi ya kakak ini Iya. nggak skripsian. Boleh Iya, ceritain dong Kak? skripsi. Boleh cerita kak alasan Ini kenapa kok bisa? jarang ya kan Dan kita udah Iya. sibuk skripsi ya kak, ini santai aja kan. Betul banget. Jadi di Universitas Lancang Kuning juga lagi ngeluarin program baru namanya Center of Excellence ya, dan alhamdulillah juga terpilih jadi mahasiswa Center of Excellence. Kami berenam dari Fakultas Ilmu Komputer, jadi kami non skripsi. Terus kami juga perlu magang 1 tahun, ketentuannya magang 1 tahun di startup. Lalu juga kami menghasilkan beberapa produk. Seperti sekarang aku lagi pengembangan produk namanya Event Nusantara ya. Jadi platform di mana IO ataupun vendor-vendor itu di dalam satu wadah gitu. Karena kan kita tahu nih biasanya kita kesulitan mencari entah itu kamera, entah itu sound system dan lain-lain. Nah, untuk pengembangan dari yang aku mau hakikan juga, jadi untuk produk yang mau aku hasilkan ini juga bakal dihakikan juga dari kampus. Dan pengganti, kami kan dikonversi itu berarti pengganti dari metopelnya. Itu tuh kami ikut sertifikasi BNSP. Berarti kak program ini hanya berlaku untuk fakultas kakak gitu? Iya, Atau ada lain? ada fakultas lain Fasilkom juga ngelaksanain, tapi baru kalau nggak salah. Kalau kami kan udah di akhir nih, di bulan Januari ini udah selesai dan
udah harus menghasilkan produk serta menghakikan produk tersebut. Kalau fakultas lain mungkin mereka baru mengikuti alur ini gitu sepertinya. Berarti ini yang programnya masih uji coba Kak atau sebelumnya udah pernah? Ini yang first sih, yang pertama. first. Iya. Sebelumnya skripsian semua Rin. Iya. Termasuk hoki nggak sih ini Kak? Alhamdulillah sih. Oke. Nah mungkin untuk penutup podcast kita kali ini boleh dong Kak kasih harapan dan cita-cita Kakak untuk kedepannya gitu. Seperti apa sih gitu. Kalau harapannya tentunya aku pengen ke depannya gitu ya. Lebih paham lagi ya tentang teknologi saat ini, apalagi teknologi terus berkembang dan pengen banget kerja di teknologi yang memang sudah company besar. Amin. Seperti di Google ya. Amin banget, cita-cita banget nih sebenarnya. Terus juga tentunya harap kesanan-kesannya juga ya mungkin untuk teman-teman di sana ketika kita menggunakan AI ya, apalagi game ini AI ataupun mode AI, tentunya jangan jadikan AI itu sebagai bisa dibilang kita suruh-suruh gitu, kerjaan tugas, kerjaan ini, kerjaan ini, betul. Tapi kita memang jadikan AI ini sebagai partner kita berdebat sebenarnya, partner kita berpikir kritis sebenarnya. Jadi ketika kita udah tahu nih perkembangan teknologi sekarang, itu tuh bukannya kita jadikan berarti pekerjaan yang lain-lain bakal hilang, bukan, tapi sebenarnya membantu pekerjaan kita untuk kedepannya. Mungkin Udah panjang banget kita cerita ya Bun ya. Tapi tentang AI ya Ren. Sebelumnya kita belum pernah bahas teknologi dan sekarang kita hadirkan narasumber yang memang dari sumbernya yang paham banget tentang AI gitu ya, ya. Karena zaman sekarang tuh udah banyak banget yang gunain AI kan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin itu saja ya. Kita ucapkan ribuan terima kasih untuk Kakak yang telah hadir. Terima kasih udah datang di podcast kita kali ini. Udah meluangkan waktu duduk sejenak di sini ya. Walaupun tadi agak hujan-hujan ya Kak. Iya, baru lagi hujan banget. Iya. Agak berhadapan dengan badai tadi ya Kak ya. Bisa duduk di sini sama kita ya kan Ren. Kita ucapkan terima kasih. Mungkin kita bisa jumpa di lain waktu ya Kak ya. Atau bisa mampir lagi di podcast kita ke depannya. Oke, mungkin itu saja ya. Saya Putri Ei dan Saya Rin Octavia. dan Sheila Putri. pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.